Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pembahasan rapat terbatas berkaitan dengan bidang infrastruktur. Ia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang di bawahnya. Dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan kesehatan, dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, oleh karena itu apa yang kami lakukan selama ini, rapat-rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik Lebaran, ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan, mohon doanya agar ini bisa lancar, karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman, dan transportasi juga semakin terjangkau. Pemirsa, Pengadilan Militer 2 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman oleh ketiga oknum TNI Angkatan Laut. Sidang menghadirkan 17 saksi, 2 diantaranya adalah anak bos rental. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasihat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf, Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja, Yang Mulia. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya, menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami, sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, 3 anggota TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan.